Battle Through the Heavens, Chapter 1567. Bab 1567, Api Roh Kehidupan. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa Xiaoyan yang jelas. Kata-katanya relatif mengerikan. Tampaknya aliansi Sky Mansion dan klan Hun memang saling membenci. Lidah yang sangat tajam, jika ini tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Huzi sedikit tertawa, tapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan karena perkataan Xiaoyan. Tampaknya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Namun, mata yang biasa dia lihat pada Xiaoyan sangat dingin. Ada niat membunuh yang samar-samar melonjak di dalamnya. Guru bilang aku harus bisa berurusan denganmu. Oleh karena itu, dia tidak perlu campur tangan. Xiaoyan membelai dagunya. Senyum di wajahnya cukup cemerlang. Namun demikian, kata-kata yang diucapkannya dengan jelas tidak memberikan wajah apapun kepada Hun Huzi. Haha, kalau begitu, aku agak penasaran. Hun Huzi tertawa pelan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian lengan bajunya, api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu membentuk kuali api hitam setinggi 1000 kaki di langit di depannya. Ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali api. Nihility Devouring Flame? Xiaoyan, Elder Wan Huo, dan Old Man Shenlong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam saat mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar telah mendarat di tangan klan Hun. Orang tua Shenlong mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram saat dia melihat kuali api hitam. Menjadi salah satu tetua dalam dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan Nihility Devouring Flame. Panggil api surgawi ke dalam tubuhmu. Nihility Devouring Flame saya sangat membutuhkan rasanya. Hun Huzi tersenyum sambil menatap Xiaoyan dan dua lainnya lalu tertawa. Itu hanyalah api benih dari Nihility Devouring Flame, namun kamu benar-benar bertindak begitu mendominasi? Xiaoyan tertawa pelan. Meskipun perasaan bahwa Nihility Devouring Flame dalam Hun Huzi memberinya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh kepala Hall of Souls, itu masih tidak dapat mencapai tingkat menakutkan dari nyala api yang melahap yang sebenarnya. Jelas, Nihility Devouring Flame di tangan orang ini juga merupakan api benih. Hun Huzi menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar nada suara Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan dapat mengidentifikasi nyala api secepat ini. Namun, dia langsung tertawa. Xiaoyan dapat mengenali Nihility Devouring Flame miliknya, tetapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa Nihility Devouring Flame miliknya bukanlah nyala api benih biasa. Nihility Devouring Flame sangat misterius. Hanya beberapa individu langka yang bahkan menyadari bahwa api benih Nihility Devouring Flame dapat dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Di antara banyak nyala api benih biasa ada dua jenis api benih misterius. Mereka disebut api benih langit dan bumi. Nihility Devouring Flame di tangannya adalah Earthseed Flame. Yang disebut api benih tanah ini dapat dianggap sebagai bentuk bayi dari Nihility Devouring Flame dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api benih biasa di tangan kepala aula jiwa. Meskipun api benih seperti itu relatif kuat, jika induk api itu rusak, banyak api benih yang terhubung dengannya akan secara otomatis menghilang dan berubah menjadi energi inti yang akan berkumpul di tubuh utama. Masalah seperti itu dianggap rahasia. Bahkan Yao Lao dan Xiaoyan belum pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengidentifikasi api surgawi di tangan Hun Huzi sebagai api benih. Mereka tidak dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah bos dari api benih tanah. Tetapi bahkan jika mereka telah mengenalinya, ekspresi Xiaoyan tidak akan pucat. The Purifying Demonic Lotus Flame di dalam tubuhnya telah bermutasi setelah bergabung dengan begitu banyak flames surgawi. Lupakan Nihility Devouring Flame ini hanya menjadi Seed Flame. Bahkan jika Nihility Devouring Flame yang sebenarnya turun, Xiaoyan bahkan mungkin tidak takut akan hal itu. Apakah Anda dapat menelan api surgawi? Kami akan tergantung pada kemampuan Anda. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul darinya. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa itu bukanlah angin kencang, melainkan api misterius.
9 api angin tenang. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melirik api angin liar yang dipanggil oleh Penatua Wan Huo. Ini bukan pertama kalinya dia melihat 9 api angin tenang ini. Ketika dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini, tetapi dari kelihatannya, api surgawi ini telah diambil kembali. Haha, orang tua Wan Huo, kamu menjadi lebih mahir dalam penggunaan 9 api angin tenang ini. Pak Tua Shen Long tertawa terbahak-bahak setelah melihat Penatua Wan Huo memanggil api surgawi. Tongkat rumput obat di tangannya dengan lembut menekan ruang kosong. Dia tertawa, kalau begitu, diri lansia ini juga harus tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tongkat berjalan bahan obat di tangannya menyala sendiri tanpa kehadiran nyala api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya, angin itu membengkak. Lapisan demi lapisan kabut naik dari nyala api seperti cairan hijau. Bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh saat kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah api surgawi peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api roh kehidupan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh melintas di matanya. Life Spirit Flame berada di peringkat kelima di Heavenly Flame Ranking. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan penghancur meskipun banyak bentuknya. Namun, Life Spirit Flame ini tidak menampilkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya, itu diisi dengan kekuatan hidup. Ada desas-desus bahwa ketika flame surgawi seperti itu digunakan, benih bahan obat di dalamnya akan dengan cepat bertunas dan tumbuh. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu khawatir tentang mencari bahan obat dengan api surgawi seperti itu. Selama seseorang memiliki benih yang cukup, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang dibutuhkannya. Jadi, nyala api ini sangat misterius. Selain itu, Life Spirit Flame ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan Magical Beast yang terkenal dengan umur panjang mereka. Tapi satu-satunya kerugian adalah api ini tidak cocok untuk pertempuran. Itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Xiao Yan juga telah mendengar tentang api roh kehidupan ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kekuatan hidup yang menggoda dan kaya itu menyebabkan seseorang merasa rileks dan penuh energi. Mata Hun Huzi menatap tajam ke Life Spirit Flame di tangan Pak Tua Shen Long. Keserakahan melintas di matanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki umur yang terbatas. Jika seseorang bisa mendapatkan nyala kehidupan ini, dia akan dapat memperpanjang umurnya. Daya pikat itu relatif kuat bahkan untuk orang seperti dia. Ini sebenarnya adalah api roh kehidupan. Pak Tua Shen Long, kamu cukup beruntung. Ekspresi Penatua Wan Huo juga sedikit iri saat dia berkata sambil tersenyum. Ketika Life Spirit Flame ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Biasanya, itu tidak akan muncul dalam bentuk nyala api. Sebaliknya, itu berubah menjadi berbagai bahan obat. Setelah itu, ia dengan tenang berakar di tanah. Kadang-kadang tidak mungkin untuk mengidentifikasinya bahkan jika seseorang berjalan melewatinya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang bisa menemukannya di tanah. Haha, saya hanya beruntung dan secara tak terduga menemukannya saat saya mencari bahan obat. Pak Tua Shen Long membelai janggutnya dan tersenyum saat menjawab. Mampu mendapatkan api surgawi seperti itu adalah hal yang cukup menggembirakan bagi seseorang seperti dia, yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Saya mendengar bahwa teman muda Xiao Yan telah menaklukkan api teratai setan yang dikabarkan. Saya ingin tahu apakah ini benar? Mata Pak Tua Shen Long tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan sedang melihat lautan api hijau di atas kepalanya dengan ekspresi aneh dari jarak dekat. Haha, aku hanya beruntung seperti tetua. Xiao Yan tersenyum. Api menyala di bahunya. Little Yi muncul dalam sekejap. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melirik 3 kelompok api surgawi lainnya di langit. Satu-satunya yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Little Yi. Ini adalah roh api surgawi. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Little Yi di bahu Xiao Yan. Mata mereka menjadi sedikit muram. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari Yi kecil. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis,
mereka secara alami memahami apa yang direpresentasikan oleh roh api surgawi kepada seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna. Tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang seperti mereka, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi sempurna, tidak dapat dibandingkan. Meskipun api surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat membentuk roh api surgawi. Klan Hunku telah menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame selama bertahun-tahun, tapi itu tiba-tiba berakhir di tanganmu, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh kita. Mata Hun Huzi berkedip sementara hawa dingin melonjak di dalamnya. Teman muda Xiao Yan benar-benar diberkati. Saat itu, diri lansia ini pernah mencoba menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Namun, saya hampir terbunuh di alam api iblis. Pak Tua Senong membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami alam api iblis, dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Jika dia tidak memiliki sisa-sisa jiwa Purifying Demonic Lotus Saint, kemungkinan dia hanya bisa melarikan diri jauh. Meskipun Pak Tua Seng Nong adalah seorang alkemis yang luar biasa, seseorang tidak dapat mengandalkan alkimia ketika mencoba untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Jika kalian berempat telah bersiap, silakan buka kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Yao dan di kursi pemimpin menarik tatapan iri dari Yi kecil saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiao Yan sedikit tertawa setelah mendengar perintah. Yi kecil di bahunya melebarkan mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Itu membengkak karena angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 kaki yang melayang di langit. Banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api. Raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya, dan dalam sekejap, suhu stadion dengan cepat naik. Bab 1568, Kontes Alchemy. 3 orang lainnya menarik diri agak jauh sementara kuali api Xiao Yan mengembang. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 wilayah. Tubuh Hun Huzi melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan gelombang lengannya, bertenton bahan obat melayang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya dengan segera menyebar ke langit. Sementara dia mulai memurnikan pil obat, Elder Wan Huo di kejauhan telah menggunakan 9 api angin serene untuk membentuk kuali api. Pada tingkat mereka bisa melakukan tanpa kuali obat karena mereka secara acak dapat menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang telah menciptakan keributan terbesar adalah Old Man Shenlong. Laut api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di dalam lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh dengan cepat tersebar. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih dengan cepat tumbuh di depan banyak mata tertegun. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh dalam api yang sangat membakar. Old Man Shenlong tersenyum sambil melihat bahan obat yang berkembang pesat. Dia menjentikkan jarinya dan riak yang terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat diaglomerasikan ke dalam tetesan cairan hijau murni. Itu sangat mungkin untuk melihat jejak bibit api naik dari cairan. Kekuatan kehidupan yang kaya merembes keluar. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, tetesan diam-diam menetes ke bawah. Setelah cairan api ini memasuki bahan-bahan obat ini, bahan-bahan obat tampaknya telah mengkonsumsi katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melambung tinggi. Dalam selusin menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum mereka tumbuh lagi. Mereka bergerak gembira di dalam lautan api yang hijau. Sungguh layak menjadi api roh-roh. Petik 1. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat adegan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh-roh ini benar-benar adalah api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar benda suci di tangan Pil Tower atau klan Yao. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa itu memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat menguras pengguna, banyak dari bahan-bahan obat yang diperlukan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Keletihan ini tidak layak disebut dibandingkan dengan periode waktu yang panjang. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api. Dia melihat kuali besar merah muda, dan dengan gelombang tangannya,
bahan-bahan obat yang padat dikemas keluar dari storage ringnya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat yang menakutkan, menyebabkan banyak alkemis merasa agak berkata-kata. Dibandingkan dengan cara pil 4 orang yang disempurnakan ini, perbaikan pil sebelumnya, termasuk pil Lightning Yaotian 9 warna telah menarik, terasa kecil dan tidak signifikan. Pergi. Bahu Xiaoyan bergetar setelah memanggil bahan obat. Yi kecil terbang dan memasuki kuali api. Kemudian, retakan terbentuk di kuali api. Sebuah gaya isap melonjak dan menelan ribuan ramuan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia benar-benar ingin menyempurnakan begitu banyak bahan obat bersama. Bahkan wajah para tetua dari klan Yao tanpa sadar mengejang setelah melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang diperlukan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda. Mungkinkah untuk melemparkan mereka semua ke dalam kuali api bersama-sama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai sambil memperhatikan Xiaoyan. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam Xiaoyan sejak keterampilan Xiaoyan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya. Bagaimana cara orang ini melatih? Petik 2. Dia seusia kami, namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Elder One Huo. Petik 1. Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama. Tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat ketika mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal upacara obat-obatan, menunjukkan ekspresi suram. Meskipun dia sangat tidak puas dalam hatinya, kesenjangan besar antara Xiaoyan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang dingin sedingin es, yang telah dimanja oleh Evrion, juga menyaksikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang indah. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir dia telah melihat seseorang yang seusia dengannya bersaing dalam hal perbaikan pil dengan para elder dunia alkemis seperti Elder One Huo. Pencapaian seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan jenius yang diberkati seperti dia di klan Yao untuk secara tidak sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kami bertemu dia di klan Gu A B, saat itu kan? Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamar di sampingnya. Di tempat itu adalah orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberikan Xiaoyan undangan ke upacara medisinal, Yao Xingji. Pada saat itu dia hanyalah seorang Douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan. Secara tak terduga, dia telah mencapai level seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Petik 1. Yao Xingji tertawa pahit. Ada perasaan tak dikenal di suaranya. Ketika dia bertemu Xiaoyan saat itu, Xiaoyan memiliki kekuatan yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pertandingan alkemis pada waktu itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa itu akan ada kesenjangan besar antara mereka berdua ketika mereka bertemu berikutnya. Kekuatan spiritualnya sudah menjadi milik setingkat dengan Elder One Huo. Perfect Heavenly Stat. Petik 1. Mata Yao Ling yang cantik melihat sosok di langit. Kilau yang tidak biasa berkelap-kelip di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak dia lahir. Kepala klan pernah berkata bahwa itu jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam jiwa di negara legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat lebih lemah dari dia dalam hal kekuatan spiritual. Xiaoyan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang melampaui dirinya dalam hal kekuatan spiritual. Ribuan bahan obat di langit semua ditelan oleh kuali api sebelum Xiaoyan duduk. Karena memiliki roh api surgawi, kontrolnya saat menyuling pil jauh lebih santai daripada yang lain. Dengan Yi kecil yang membantu mengontrol secara sempurna Flame Heavenly-nya, memperbaiki bahan-bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Api merah muda yang ganas melilit kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil akan keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar di sekitar kuali api. Kelompok-kelompok api ini membungkus cairan dan bubuk obat yang berbeda. Semua dari mereka adalah bahan-bahan obat yang diperlukan yang disempurnakan sampai mereka sangat murni.
3 lainnya di langit juga memperbaiki sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api yang mengambang di sekitar kuali api Xiaoyan meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiaoyan ketika datang ke efektivitas penyempurnaan mereka masih guru. Mempersempit bahan obat adalah tugas dasar. Itu jelas bukan masalah bagi mereka. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode penyembuhan obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar terbenam saat panas liar bersinar di mata mereka. Penyempurnaan bahan obat ini berlanjut selama sekitar sehari sebelum Xiaoyan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kumpulan api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela napas panjang dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak klaster api bergegas kembali ke kuali api. Segera setelah itu, fluktuasi energi mengejutkan menyebar dari kuali obat. Bahkan kuali api bergetar sampai mengeluarkan suara berdengung. Segera setelah Xiaoyan benar-benar menyempurnakan bahan obat, Hun Huzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dia perbaiki ke dalam kuali api. Setelah itu, segel tangannya berubah. Seruan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan pesanan aku. Petik 1 petik 1." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin liar tiba-tiba menyapu langit. Energi alami yang tak terbatas berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, itu dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Pukulan mengerikan ini membuat energi membentuk badai energi belang-belang, yang dengan gila melolong di langit sebelum benar-benar dimakan oleh kuali api. Aura pil-pil mengerikan ini menyebabkan banyak orang menelan ludah mulut penuh air liur. Mereka belum mendengar bahwa itu mereka perlu menyerap energi alam ketika memurnikan pil karena energi ekstra akan kadang-kadang memecah keseimbangan sifat obat, mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini dengan jelas belon pergi ke orang biasa. Tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis, mengungkapkan shock di wajah mereka pada saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mengumpulkan energi alami untuk menyempurnakan pil, metode ini, dia benar-benar berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Petik 2. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi terdeteksi oleh Xiaoyan dan 2 lainnya. Elder Wan Huo merajut alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan yang keras juga terdengar, energi alam, berkumpul. Petik 1 petik 1. Banyak anggota klan Yao senang mendengar tangisan Elder Wan Huo. Dia juga berencana untuk memperbaiki pil misterius 9 tingkat. Petik 1. Haha, karena kalian berdua telah bertindak sedemikian megah, diri lansia ini tentu saja tidak boleh ketinggalan. Elder Shen Nong tertawa saat melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi megah diseret ke dalam kuali api di depannya. Karena kalian bertiga dalam suasana hati seperti itu, Xiaoyan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiaoyan samar-samar tersenyum sambil menyaksikan energi alam terseret dalam mode kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Sebuah gaya isap yang menakutkan dikeluarkan dari kuali api yang dengan paksa menyeret energi masuk, tanpa rasa takut menyambar energi alami. Banyak alkemis hadir menyaksikan gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit. Hati mereka terkejut, mereka berempat benar-benar menyempurnakan level legendaris 9 Mysterious Pills. Adegan seperti itu memang sangat jarang terjadi. Bab 1569, Merebut Energi. Mereka berempat sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Yao dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran keempat individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi setidaknya dia memahami Penatua Wan Huo dengan baik. Keterampilan alkemis Penatua Wan Huo mungkin cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan dari pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap,
akan agak sulit untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini menyempurnakan 4 dari mereka bersama-sama. Jika sangat mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan menjadi langka di dunia ini. Yao dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Makanya, mereka berempat kemungkinan besar bakal gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan dia bisa melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun sangat jarang menemukan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 di benua itu bukan tidak mungkin, tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke tungku api sementara sisi lainnya menyerap energi alam yang kaya dengan liar. Energi alam ini terus-menerus mengalir ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari penghisapan habis-habisan ini dari keempat individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut bahwa doki di dalam tubuh mereka, yang telah mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan sangat besar. Fenomena tidak biasa di langit ini berlangsung selama 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memurnikan pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak elit doseng. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama zaman kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada kesulitan jika ingin mencapai level leluhur dari menara pil kecil. Pembentukan leluhur sebagian karena keberuntungan. Selain itu, pil itu telah menyatu dengan jiwa pemiliknya ketika telah terbentuk, mengakibatkan leluhur menara pil mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, nenek moyang dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di bidang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Jika tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Makan tanpa henti berlanjut selama total 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar dari mereka. Riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 lainnya tampak sangat serius. Jika energi itu meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar Medicine Mountain dapat memulihkan kekayaannya. Tidak ada cukup energi di tempat ini, penyempurnaan pil gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, tapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung perbaikan pil mereka. Negara surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke distet yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengontrol energi dimanapun persepsi spiritual seseorang dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, para ahli terakhir, yang jiwanya telah maju ke distet yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi Central Plane dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini membuat seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiaoyan dan 3 lainnya di langit terbuka saat ini. Mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya doki mereka sendiri tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini. Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Hi, itu mungkin tidak benar. Kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 orang lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang tertelan paksa oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu. Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak mengira Hun Huzi ini seberani ini. Dia telah menargetkan mereka secara langsung. Orang tua Sennong dan Penatua Wan Huo dengan marah berteriak. Api roh kehidupan dan 9 api angin tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam. Tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Pak Tua Sennong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Life Spirit Flame mungkin memiliki peringkat yang cukup tinggi, tapi itu lebih terkenal karena kemampuannya yang membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin Life Spirit Flame cocok dengan Nihility Devouring Flame. 9 api angin tenang hanya menduduki peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat celah antara itu dan Nihility Devouring Flame. Haha, kalian berdua benar-benar ingin menghentikan Nihility Devouring Flame saya dengan jenis api surgawi ini. Anda pasti sedang bermimpi. Petik 2. Hun Huzi tertawa keras, tapi tawanya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Dia melihat pancaran api keluar dari kuali api itu. Setelah itu, bayi itu berubah menjadi api. Bayi api itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda. Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap sementara api lotus pemurnian iblis memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai setan pemurnian di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga api esensi asli. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan nyala api benih. Ini mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai setan pemurnian yang telah diubah oleh Little Yi. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi di dalam api surgawi ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Bocah ini. Ekspresi Hun Huzi merosot saat dia duduk di kejauhan.
Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiaoyan. Meskipun api benih Nihility Devouring Flame sulit untuk ditangani oleh Patua Sennong dan Penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai setan pemurnian Xiaoyan. HMPH, kamu tidak akan bisa tetap senang lama. Mata Hun Huzi berkedip saat dia tertawa terbahak-bahak. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali Patua Sennong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang masuk, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera, sukacita melintas di wajah Hun Huzi saat dia melihatnya menguat. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di kuali apinya. Bayi itu meringkuk dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian meraih pil embrio di depan mata tertegun Hun Huzi sebelum melarikan diri sebagai asap. Anda mencari kematian? Kebodohan berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Bab 1570, Hujan Pil. Perubahan situasi sangat lucu. Little Yi tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiaoyan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Little Yi telah mengambil inisiatif sendiri. Yao dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, wajah mereka mengejang. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksa diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiaoyan akan sangat ekstrim. Hun Huzi baru saja mengambil sebagian energi mereka. Namun, itu dengan kejam menyerbu ke kuali api pihak lain dan menyambar pil embrio itu. Anda pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi awal telah membuat jengkel para sesepuh dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan gaya sombong yang lembut. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis atau tidak. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini di mana para pesaing saling merebut. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak terkait dengan Xiaoyan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit bersinar dan muncul di depan Xiaoyan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui klaster cahaya, samar-samar dia akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah dimurnikan Hun Huzi. Xiaoyan, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian hari ini. Suara angin dan guntur meledak di kejauhan. Wajah Hun Huzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Little Yi. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Pil embrio yang telah dimurnikannya setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba melesat keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiaoyan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena Anda menyukai energi, diri yang lebih tua ini akan memberikan sebagian kepada Anda. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat ke depan. Pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Pak Tua Sennong, kamu benar-benar berani menentangku? Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi langsung berubah menjadi dingin begitu naga itu melambat. Dia memandang Pak Tua Sennong di kejauhan dan berteriak dengan suara tegas. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun.
Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Jika tidak, kamu akan membuat malu semua alkemis. Pak Tua Sennong tertawa terbahak-bahak saat menjawab teriakan tajam Hun Huzi. Nada suaranya tampak cukup tajam. Diberikan kekuatanmu, apakah kamu muak hidup, orang tua? Aku bahkan belum mulai menargetkan life spirit flame milikmu, namun kamu berani memprovokasiku. Mata Hun Huzi gelap dan dingin. Senyuman buas terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit. Itu membuka mulut besarnya ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Wu! Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan dengan kejam ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia akan menelan lautan api. Api meledak dan benar-benar mengirim naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Pandangan melahap melesat ke arah penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara padat. Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan beritahu saya bahwa hanya Anda yang diizinkan untuk menyerang saya dan saya tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama? Lelucon apa? Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi. Baiklah, baiklah. Sudut mata Hun Huzi bergerak-gerak. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam yang aneh bergoyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, kamu berpikir untuk memblokirku dengan kekuatan kalian berdua? Naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado yang telah berubah menjadi 9 angin tenang api. Kedua makhluk besar itu berputar dengan liar di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Pak Tua Sennong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantunya. Tampaknya tidak mudah berurusan dengan Hun Huzi. Tidak banyak waktu. Pertama-tama saya harus mengekstrak energi dari pil embrio ini. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan. Tetapi jika dia menambahkan pil embrio Hun Huzi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Perbaikan pil akan berakhir dengan kegagalan jika dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir dengan kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian dari Purifying Demonic Lotus Flame, apapun yang memasuki tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi yang paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrionik. Yi kecil. Little Yi, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio. Energi yang sangat besar dan kuat melonjak dengan gila di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia menjelma menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici. Setelah tubuh Little Yi membengkak, klaster cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan. Pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Huzi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah merah darah. Teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Saat tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api itu langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Huzi, yang telah menuduh dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara menghantam udara kosong dengan kejam.
Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens terjadi. Sekelompok cahaya di dalam tubuh Yi kecil perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Itu masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embrio Hun Huzi, itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, khasiat obat dari pil embrionik saya diganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup saya akan bergantung pada keberuntungan Anda. Orang tua Sennong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Yi kecil. Terima kasih, Penatua Sennong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Patua Sennong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di samping ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Patua Sennong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrio di kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao Yan melirik Elder Wan Huo lagi. Hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini, kesan baik pertama dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrio ke tubuh Little Yi. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan kuat yang ditembakkan ke dalam kuali obatnya. Setelah energi yang tak tertandingi mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum diisi dengan energi cair. Gemuruh! Awan gelap mulai menutupi langit cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Masa hitam menutupi tanah. Petir hitam, yang membawa kekuatan penghancur, dengan cepat meluncur melalui awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang menampakkan wajah tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis dibalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilauan berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka sebenarnya mulai berlutut. Yao dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterio muncul.